Sejarah singkat yang Mangkupura Raden Jati. Mbah Jati. Sekilas perjalanan hidup Raden Jati bin Maulana Rasyidul Ibad waktu abad ke-15 atau tahun 1400 meter. Raden Rahmat atau Sunan Ampel memerintahkan Raden Jati untuk mencari alas gerutan yang keluar. Sinarnya yang ada di daerah Lamongan, pesannya harus sampai ketemu. Kalau alas tersebut sudah ketemu disuruh membabati sampai Padang. Setelah selesai membabati alas, Raden Jati disuruh kembali ke Ngampel oleh Raden Rahmat. Ringkasnya cerita, Raden Jati setelah dinasihati oleh Raden Rahmat langsung pamit dan berangkat mencari apa yang disuruh Raden Rahmat sambil membaca Bismillahirrohmanirrohim dan sholawat. Menurut riwayat, Raden Jati dari Ngampel Surabaya berjalan ke selatan sampai Tandes, dari Tandes berjalan ke barat sampai Benowo, dari Benowo menuju Benjang, dari Benjang langsung Balung Panggang, dari Balung Panggang menuju wilayah Tikung Lamongan. Di Tikung beliau berhenti sampai beberapa malam melihat alas yang keluar sinarnya tapi tidak kelihatan. Dari wilayah Tikung itu Raden Jati berjalan ke utara sampai Dekit. Dari Dekit beliau berjalan ke barat sampai alas Suko yang sekarang dinamakan Sukodadi. Dari alas Suko itu Raden Jati berhenti sampai malam. Dari situlah Raden Jati melihat sinar. Padang sekali. Setelah melihat sinar tersebut Raden Jati langsung menuju ke arah sinar dan ternyata itu alas gerutan. Sesudah sampai di alas gerutan Raden Jati mendengar orang perempuan menembang di sebelah pinggir timur. Langsung didekati dan dilihat. Setelah dilihat ternyata yang menembang adalah orang perempuan sambil duduk di bawah pohon bambu sebab malam Jati Raden Jati tidak mau mendekat karena takut kaget dan marah. Setelah pagi matahari terbit Raden Jati baru menemui pada orang tersebut. Setelah di tempat tersebut tanya Raden Jati pada perempuan itu, "Duh Nyai sampean itu siapa orang perempuan kok berani sendirian bertempat di alas yang gelap ini?" Pertanyaan itu dijawab oleh Dewi Margosari. "Hai sanak, namaku Dewi Margosari dan namamu siapa? Kok berani nanya saya?" Langsung dijawab oleh Raden Jati, "Nama saya Raden Jati." Dewi Margosari tanya lagi pada Raden Jati, "Hai Raden sampean ini prajurit keraton Majapahit?" Langsung dijawab Raden Jati, "Tidak. Saya ini Dewi, santrinya Raden Rahmat yang Ngampel dan saya ditugaskan oleh guru mencari alas gerutan. Ini yang keluar sinarnya. Akhirnya di dalam perjalanan saya melihat sinar dan menuju alas ini dan tadi malam saya tidak berani menemui sampean karena takut sampean kaget dan marah." Dewi Margosari setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Raden Jati merasa senang hatinya tresno. Raden Jati tanya lagi pada Dewi Margosari, "Seperti ini kenapa sampean bertempat di sini sendirian?" Langsung dijawab oleh Dewi Margosari, "Iya Raden, saya bersembunyi di sini. Saya prajurit Majapahit dan saya pergi tanpa izin sebab saya disukai Patih Gajah tapi saya tidak suka. Maka dari itu saya bersembunyi di sini." Raden Jati bicara lagi, "Dewi sumpama saya ikut tinggal di sini boleh apa tidak? Sebab saya disuruh sama guru untuk babat alas gerutan ini." Dijawab oleh Dewi Margosari dengan mudah, "Wahai Raden, kalau kamu mau bertempat di sini, tapi Raden ada syaratnya yang harus dilaksanakan." Dijawab oleh Raden Jati, "Apa syaratnya Dewi?" Dan dijawab oleh Dewi Margosari, "Saya buatkan sumur yang keluar airnya bersih, sebab sumur saya buat airnya kurang bersih." Permintaan tersebut diterima oleh Raden Jati. Setelah Raden Jati menyanggupi permintaan Dewi Margosari, langsung berjalan ke barat dan setelah di barat ada pohon besar sekali, di dekat besar itu tekanya ditancapkan, ketika teknya ditarik, keluarlah air bersih, bersih dan bening. Dewi Margosari melihat airnya besar dan bening itu senang sekali hatinya karena permintaan tercapai. Dewi bicara lagi, "Iya Raden, saya percaya pada sampean kalau sampean orang yang jujur dan orang yang tanggung jawab dan saya Raden mau hidup bersamaan dengan sampean kalau sampean mau." Raden Jati setelah mendengar ucapan itu mengucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin dan mengucap lagi, "Mungkin dari ini jalannya saya bisa membantu Raden Rahmat memperjuangkan agama Islam di daerah Lamongan." Setelah Raden Jati babati alas tersebut dengan dibantu oleh Dewi Margosari, walaupun Dewi Margosari dilarang dekat-dekat dengan beliau sebab masih belum jadi suami istri. Kalau malam tidurnya Dewi Margosari tetap di sebelah timur dan Raden Jati tidur di sebelah barat dekat pohon besar. Dan kalau siang Dewi Margosari tidak boleh kemana-mana yang mencarikan makanan Raden Jati seperti buah-buahan. Raden Jati membuat gubuk 2 buat berteduh kalau hujan.
Yang satu buat beliau dan yang satu buat Dewi Margosari. Setelah dibuatkan gubuk, Dewi Margosari diislamkan membaca 2 kalimat syahadat sebab beliau masih beragama Hindu. Setelah syahadatkah kalau malam diajari tentang keislaman termasuk doa wudhu dan sholat. Dan diajari tentang kewanitaan termasuk doa jinabat, haid, nifas dan wiladah. Setelah diajari doa-doa perempuan, Dewi Margosari tanya doa haid itu untuk apa Raden? Dijawab oleh Raden Jati kalau perempuan setelah datang bulan kalau mandi baca doa itu. Dewi Margosari tanya doa jinabat untuk apa Raden? Dijawab Raden Jati kalau sampean besuk punya suami, setelah kumpul mandinya baca doa itu. Dewi Margosari tanya doa wiladah untuk apa Raden? Dijawab oleh Raden Jati untuk mandi setelah punya anak sampai 40 hari. Dewi Margosari tanya doa nifas untuk apa Raden? Dijawab oleh Raden Jati untuk mandi pembersih setelah mandi wiladah, bati sampai padang. Ketiga, minta dinikahkan dengan Dewi Margosari secara agama Islam. Tujuan Raden Jati minta dinikahkan pada Raden Rahmat supaya Dewi Margosari Jati, istri sholihah serta keturunannya Jati orang-orang yang baik dan ahli ibadah kepada Allah SWT. Maka dari itu Raden Jati setibanya di Ngampal Delta bersama Dewi Margosari bilang pada Raden Rahmat, guru saya mau bilang kalau alas yang ditugaskan pada saya sudah selesai dan bekasnya sekarang bersih, saya babati bersama Dewi Margosari yang sekarang orangnya saya ajak ini. Menurut riwayat, Raden Rahmat setelah selesai mendengarkan apa yang diucapkan Raden Jati senang sekali hatinya sambil bilang, kalau begitu Jati kamu termasuk orang yang bisa saya percaya tentang keberanian kamu. Raden Jati bilang lagi pada Raden Rahmat seperti ini, guru saya minta restu pada guru, saya senang dan cinta pada Dewi Margosari. Kalau guru merestui, saya langsung nikahkan secara Islam. Apa yang diucapkan Raden Jati dengan Dewi Margosari secara Islam disaksikan oleh santri-santri Raden Rahmat yang ada di pesantren. Setelah selesai dinikahkan, Raden Rahmat menyuruh Raden Jati dan istrinya kembali ke bekas alas yang dibabati dan disuruh menempati sebagai tempat tinggal berdua dan disuruh memperjuangkan agama Islam di situ, disuruh membuat padepokan atau langgar buat mengajar mengaji para santri. Raden Jati dengan istrinya setelah mendengar apa yang diucapkan Raden Rahmat langsung pamit kembali ke bekas alas tersebut. Ringkasnya cerita, Raden Jati bersama Dewi Margosari setelah datangnya dari Ngampel mereka berdua membuat padepokan atau langgar untuk mengajar mengaji para santri dan membuat rumah pribadi untuk tempat tinggal keluarga yang dibuat dari bambu dan atapnya dari rumput alang-alang. Rumah tersebut dekat dengan sumur yang dibuat Raden Jati supaya anak kalau mengambil air untuk mandi dan wudhu. Maka dari itu sumur yang sebelah timur yang dibuat oleh Dewi Margosari tidak dipakai buat minum atau mandi, tapi dibuat pakai buat menyiram tanaman. Sumur yang ada di timur diberi nama Sumur Wadon atau Sumur Sari dan yang sebelah barat diberi nama Sumur Lanang atau Sumur Jati. Waktu Raden Jati membuat padepokan untuk santri mengaji, kampung jauh-jauh ada yang dating sebab alas tersebut yang asalnya peteng tidak ada orang yang berani, akhirnya bias Padang dan orang-orang waktu Iru Seraungan berdatangan dari utara, barat, selatan dan timur walaupun orang-orang waktu itu masih beragama Hindu dan Buddha. Akhirnya orang-orang tersebut, laki-laki dan perempuan yang sebagian ada yang ikut agama Islam. Mungkin dan kemungkinan ngumpulnya orang-orang Jati satu itu disebutlah Kampung Jati. Dan pemuda-pemudi banyak yang nyantri pada Raden Jati. Ada satu santrinya Raden Jati yang bernama Raden Kusumo Luwongjiwo. Raden Sukardi anak dari Manggolo Cipto, anak Lembu Karsojoyo dan anak Lembu Wirojoyo. Raden Sukardi orangnya pintar sekali disbanding santri lainnya, kalau diajar cepat menangkap dan memahami, dan santri-santri tersebut ada yang tidak mau pulang kampungnya, minta bertempat tinggal di Kampung Jati. Raden Jati setelah mendengar permintaan santri tersebut disuruh babati alas di sebelah baratnya yang tanahnya agak munduk dan di situ ada pohon besar yang tidak bias dipotong waktu itu. Santri yang tidak mau pulang disuruh bertempat tinggal di situ sambil membuat sumur. Akhirnya sumur yang dibuat santri itu keluar airnya seperti sumur yang dibuat Raden Jati, dan tempat tersebut diberi nama Kampung Buduk sebab santri itu namanya Pandugo Sari. Raden Jati dipanggil oleh para santrinya Kiai Slamet. Raden Jati menikah dengan Dewi Margosari, punya keturunan satu putri bernama Dewi Patijah.
Walaupun beliau seorang perempuan, beliau rajin mengaji dan juga rajin bekerja, membantu orang tuanya. Menurut riwayat, Dewi Patihalah dinikahkan oleh Raden Jati dengan Raden Kusumo Luwongjiwo atau Raden Soekardi. Raden Soekardi tiap harinya membantu Raden Jati mengajar mengaji. Di abad 15–16 Kampung Jati terkenal namanya tentang pesantren selain dari Ngampel, Karangpilang, Giri dan Demak terkenal sampai Padang dan Mataram. Nyai Patijah nikah dengan Raden Soekardi punya keturunan satu putri bernama Dewi Patinah. Abad ke-16 Raden Jati meninggal dunia dan yang mengganti mengajar mengaji adalah Raden Soekardi di Kampung Jati. Waktu Raden Soekardi megang pesantren, santri-santri Raden Jati yang lain buat pesantren sendiri-sendiri di kampungnya seperti di Dompreng, Sugio dan Bambau, dan lain-lain. Juga di abad ke-16 itu Raden Nasrori putra Kiai Abdurrahman asal dari Mataram dating ke Kampung Jati. Setibanya di Kampung Jati Raden Nasrori dimintai tolong oleh Raden Soekardi untuk membantu mengajar mengaji dan Raden Nasrori mau membantu. Akhirnya para santri-santri senang Deden betah di pesantren. Lama-kelamaan Raden Nasrori akhirnya dinikahkan dengan Dewi Patinah oleh Raden Sukdi, sebab Dewi Patinah senang dengan Raden Nasrori. Setelah dinikahkan, Raden Nasrori dipasrahi pesantren sebab dipandang mampu ilmu pengetahuannya. Ringkasnya cerita, di abad ke-16 Raden Nasrori bin Kiai Abdurrahman megang pesantren di Kampung Jati. Pesantren tersebut dikenal lagi sampai kemana-mana. Dan nama Raden Nasrori tambah dikenal orang-orang besar di Mataram dan juga dikenal orang-orang besar di Ponorogo dan juga dikenal masyarakat kecil di Lamongan. Putra-putrinya banyak disuruh ngaji pada Raden Nasrori tersebut. Santri-santri dari Jati tersebut setelah pulang banyak yang jadi pejuang Islam. Raden Nasrori disebut Kiai Kembang oleh santrinya dan Dewi Patinah dijuluki Nyai Martiah dari. Pernikahan itu punya keturunan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya Ahmad Salim dan yang perempuan namanya Dewi Rogayah. Di abad ke-16 ada pemuda-pemudi dating di Kampung Jati berasal dari Ponorogo. Mereka berdua mau belajar mengaji pada Kiai Kembang. Pemuda itu bernama Mukayat putranya Raden Batara Katang Ponorogo dan pemudi itu bernama Surati Dewi putrinya Raden Kasdiro dijuluk Manggolo dan Raden Mukayat tersebut sepupunya Surati Dewi. Santri 2 itu sama-sama pandai. Setelah lama di Jati, mereka berdua tidak boleh pulang ke Ponorogo oleh Raden Nasrori, disuruh menetap di Jati. Akhirnya pemuda-pemudi itu diambil menantu oleh Raden Nasrori untuk penerus pejuang Islam di Jati. Ahmad Salim dinikahkan dengan Surati Dewi dan Dewi Rogayah dinikahkan dengan Raden Mukayat. Ahmad Salim punya istri pindah tempat asalnya Kumpul Jati 1 di timur, akhirnya pindah ke barat. Di situ membuat pesantren dan membuat masjid. Sebab dulu di Jatinawong belum ada masjid dan juga membuat sumur. Sumur itu dinamakan Sumur Tua. Mungkin dan kemungkinan dari itulah yang disebut Kampung Mahjero. Tempat di timur diserahkan pada Raden Mukayat dengan Dewi Rogayah, sama-sama mengajar mengaji, santri-santrinya sama-sama banyak. Walaupun begitu tidak ada perselisihan atau iri hati. Raden Mukayat waktu itu membuat sumur-sumur di sebelah utaranya untuk para santri dan orang-orang yang ada di situ. Mungkin dan kemungkinan Kampung Timur itu diberi nama Kampung Mahjobo. Di abad ke-16 itu juga Raden Nasrori meninggal dunia dimakamkan di makam tua dan dijejerkan dengan makam-makam Raden Jati Desa Jati. Ringkasnya cerita, Raden Nasrori setelah meninggal Kampung Jati dipecah Jati 2 sebelah barat yang ditempati Kiai Ahmad Salim diberi nama Kampung Mbah Jero. Kiai Ahmad Salim punya keturunan putra dan putri banyak termasuk yang Jati Demang atau kepala kampung di Jati. Nyai Rogayah menikah dengan Raden Mukayat bertempat tinggal di sebelah timur. Keturunannya bertempat tinggal di sebelah utara dan kampung tersebut diberi nama Kampung Mahjobo. Dari pernikahan itu punya keturunan banyak. Putra-putrinya Kiai Ahmad saling menikah dengan putrinya Raden Mukayat sampai keturunan supaya tidak hilang hubungan keluarga. Contohnya saudara sepupu saling menikah dengan sampai keturunan kelima. Walaupun keturunan dari Kampung Jati menikah dengan kampung lain, keturunannya tetap ada yang menikah dengan keturunan Kampung Jati. Menurut riwayat, yang Jati pejuang Islam atau pemimpin di desa Jatinawong tetap keturunan Raden Jati, Raden Nasrori. Juga keturunan Kiai Ahmad Salim dan Raden Mukayat. Meskipun menikah dengan desa lain, keturunannya tetap Jati pejuang Islam dan penguasa kampung.
Raden Mukayat menikah dengan Dewi Rogayah punya putri yang bernama Dewi Telasi Dewi.